Silakan bisa dicatat atau di file yang di e-login sudah ada ya, sudah saya upload. Nah, berikutnya persyaratan untuk mengambil KP. Jadi, untuk bisa mengambil KP itu tidak hanya Anda sudah sampai semester 6 ya, diperhatikan. Bukan berarti kalau sudah semester 6, oh berarti saya harus mengambil KP. Diperhatikan dulu yang lain ya. Yang pertama adalah Anda IPK-nya harus minimal 2 dulu. Ya, IPK-nya minimal 2, Anda perhatikan ya. Kemudian Anda ambil KRS mata kuliah kerja praktek. Itu juga tidak boleh dilupakan ya, artinya syaratnya sudah terpenuhi semua, ternyata Anda nggak ngambil KRS KP, nah itu juga tidak bisa dilanjutkan ya prosesnya. Ya. Kemudian SKS yang telah diperoleh ya, atau yang sudah diambil itu minimal 100 SKS. Ini juga harus diperhatikan ya. Minimal 100 SKS. Jadi artinya kalau SKS yang ditempuh belum sampai 100, artinya Anda tidak boleh atau belum bisa mengajukan KP. Ya, diperhatikan. Kalau nilai Anda ya cukup lumayan lah dengan IPK yang tadi ya, minimal 2, Anda sampai dengan semester 6, itu rata-rata SKS yang sudah ditempuh itu 105 sampai dengan 110. Ya, jadi kalau nilainya standar normal itu pasti sudah bisa ambil KP di semester 6. Ya. Tolong itu diperhatikan ya. Jadi IPK minimal, SKS yang sudah ditempuh minimalnya 100. Itu harus betul-betul diperhatikan ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan magangnya itu 1 sampai 2 bulan, itu tergantung juga dari tempat magangnya ya. Kalau di tempat magangnya di tempat kerja Anda sendiri mungkin tidak masalah gitu ya. Nah, tapi yang diharuskan adalah minimal 1 bulan, ya, 1 sampai 2 bulan. Kemudian untuk lokasi KP yang sama itu harus beda topik atau materinya. Jadi maksudnya begini, Anda magang atau KP di perusahaan atau instansi yang sama, ya. Jadi misalnya Anda berkelompok gitu ya, ada 5 orang. Saya mau ini Bu KP, misalnya di dinas apa begitu ya, boleh nggak? Boleh saja. Ya, boleh saja tempat KP-nya yang sama, tetapi judul atau tema yang akan Anda ambil harus berbeda. Ya, jadi boleh saja instansinya sama, tetapi topik atau judul yang diajukan harus berbeda. Ya, jadi misalnya saya di dinas perindustrian misalnya, kalau ada yang membuat tentang sistem kepegawaian, ada yang membuat tentang misalnya absensinya, ada yang membuat tentang pengelolaan inventaris misalnya gitu ya. Nah, boleh ya. Jadi berapapun orang di tempat KP yang sama boleh, asalkan materi atau topiknya berbeda. Ya. Nah, kemudian syarat berikutnya yang perlu diperhatikan, tempat kerja praktek harus memiliki izin operasional ya, dengan ditunjukkan atau ditandai dengan adanya SIUP ya, atau yang PWP atau juga TDP ya, semacam surat menunjukkan bahwa tempat kerjanya itu legal begitu ya, ada izinnya. Dan yang terlebih lagi adalah ini untuk menunjukkan bahwa tempat kerja KP atau kerja prakteknya itu betul-betul ada ya, bukan fiktif seperti itu ya. Nah, tetapi karena ini ya nanti saya sampaikan ya, ini persyaratan secara umum, nanti akan ada satu kondisi menyesuaikan karena kita sedang pandemi begitu ya, itu nanti akan ada satu kondisi khusus yang saya sampaikan ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, prosedurnya mencari lokasi KP ya. Jadi Anda nyari dulu lobby kemana begitu ya untuk bisa KP, kemudian membawa sumbangan buku yang berkaitan dengan bidang ilmu kita, ya, bidang komputer, minimal 300 halaman dan terbitan 2 tahun terakhir, ya, atau persetujuan koordinator KP. Kemudian diserahkan ke perpustakaan untuk mendapatkan lembar bukti sumbangan buku. Kemudian juga membawa fotokopi KRS dan bukti pembayaran KP yang asli. Jadi KP juga ada biayanya ya, saya kira Anda sudah tahu ya, nanti berapanya itu bisa dilihat di buku pedoman. Itu juga sudah saya upload di e-learning. Nah, ini adalah
prosedur pengajuannya ya. Jadi diperhatikan untuk ya, pengajuan KP itu melalui website ya, diperhatikan websitenya k3kpta.ftk.usm.ac.id, diperhatikan hurufnya kecil semua ya. Kemudian username dan passwordnya itu menggunakan NIM Anda ya, formatnya sama persis dengan NIM Anda, jadi G huruf besar, kemudian ada titiknya gitu ya, kemudian kode 311 titik ya, angkatan berapa misalnya 17 ya, titik nomor NIM Anda, urutan NIM-nya ya, username dan password. Nanti akan ada email yang dikirimkan ke alamat email Anda ya. Jadi nanti Anda harus mengisi begitu ya. Syaratnya tadi sudah ya. Oke. Ini secara umum seperti ini. Ini di sini masih K3KPTA multisolusi ya. .info ini sudah diganti dengan yang tadi sudah saya sebutkan. Ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini adalah prosedur pengajuan KP selama masa pandemi. Ya, jadi agak berbeda, agak simpel ya, agak disederhanakan begitu prosesnya. Jadi diperhatikan syarat yang pertama tadi harus sudah dipenuhi dulu ya, minimal SKS-nya 100, kemudian minimal IPK-nya 2 ya. Kemudian berikutnya Anda melakukan pembayaran ke nomor rekening yang disebutkan ya, nomor rekening atas nama FPK ya. Nomor rekeningnya ini bisa dilihat ya, sebesar 200.000 ya. Nah, uang 200.000 ini kalau Anda sudah membayar, ini berlaku untuk 2 semester ya. Jadi 200.000 ini untuk 2 semester. Anda mengajukan bayar 200.000 itu berlaku untuk 2 semester. Jadi artinya kalau Anda sekarang KP mulai semester 6 itu berlaku sampai dengan semester 7. Jadi 6-7. Kalau Anda sampai dengan 2 semester belum selesai KP-nya, maka nanti akan ada perpanjangan ya. Anda harus mengajukan perpanjangan, ada biayanya lagi, tetapi tidak sejumlah ini ya, lebih sedikit, jumlahnya berapa itu di buku pedoman juga ada, nanti bisa dilihat buku pedoman yang halaman terakhir ya. Nah itu. Oke, kalau ada yang ditanyakan dulu silakan. Anda sambil lihatin ya, semoga tulisannya bisa terbaca ya. Kemudian berikutnya yang kedua, Anda mengajukan judul ke koordinator KP dengan menunjukkan bukti bayar ya, soft copy KRS ya, KRS yang terakhir untuk cek pengambilan mata kuliah KP. Jadi untuk saya ngecek bahwa Anda sudah KRS atau mengambil mata kuliah KP. Kemudian juga file atau soft copy transkrip nilai, itu gunanya untuk saya ngecek jumlah SKS yang sudah diambil ya. Nah, tanda tangan KRS dan transkrip itu untuk tanda tangan dosen lainnya bisa menyusul ya. Tapi kalau Anda memang sudah punya, boleh Anda kirimkan ke saya dalam bentuk filenya. Ini jadi di scan, jangan difoto ya. Saya minta jangan difoto, di scan ya. Scannya juga harus bagus, ini jelas. Anda kirim ke email saya, jangan di WA ya. WA itu untuk koordinasi saja. Jadi kalau yang lain-lain nanti ke email saya ya. Nanti saya tambahkan email saya ya. Jadi kalau mau dicatat sekarang silakan ya. Emailnya titis@usm.ac.id ya. Saya tuliskan di di public chat ya. Nanti bisa Anda lihat. Nah, itu email saya. Jadi kalau mengirimkan syarat-syaratnya tadi melalui email, ya, jangan WA, ya. Jadi WA itu boleh kalau Anda, Bu, saya sudah mengirimkan syarat KP di email begitu ya, nanti saya cek, ya. Dan tolong juga untuk WhatsApp saya, mohon diperhatikan waktu, ya. Jadi jangan sampai jam 5 pagi ada WA saya, gitu ya.
untuk ngasih tahu, Bu, saya sudah ngirim gitu kan ya. Perhatikan waktu, ya. Jam kerja lah paling tidak gitu ya, atau mungkin malam-malamnya ya sebelum jam 9 ya untuk konfirmasi. Tapi jangan ini ya, maksudnya jangan sampai Anda ngoyak-ngoyak begitu istilahnya. Bu, saya sudah ngirim loh, Bu, kok ini ya, jangan ya. Artinya saya juga berusaha untuk ngecek secepat mungkin gitu ya, tapi saya juga harus bagi waktu saya juga ngajar begitu ya, kemudian juga mungkin masih ada tugas yang lain harus saya lakukan, tapi saya berusaha ngecek secepatnya ya, jadi tidak mungkin di hari yang sama gitu ya, tapi saya lakukan secepatnya ya. Jadi itu yang harus dikirimkan ya, bukti bayar, scan, KRS ya, dan juga transkrip nilai itu ya. Tanda tangan dosen wali bisa menyusul ya. Nah kemudian ya, oh ya tadi untuk Anda begitu masuk ke websitenya yang K3 KPTA tadi, Anda nanti kan diminta mengisi data perusahaannya ya. Anda isi pengajuan KP begitu ya. Pengajuan KP Anda isi judulnya, perusahaannya di mana ya, nomor telepon dan sebagainya, data-datanya ya. Jadi nanti saya ngecek judulnya juga melalui website ya. Jadi dari data yang sudah diinputkan. Judul kalau misalnya berubah itu tidak masalah ya. Jadi misalnya pada saat pengajuan Anda mengajukan judul inventory gitu ya, tetapi pelaksanaannya di tempat KP perusahaannya menginginkan Anda membuat sistem penjualan misalnya, tidak masalah ya kalau misalnya diganti. Anda tidak perlu mengajukan ulang, tidak. Jadi nanti tinggal Anda konfirmasi saja ke dosen pembimbingnya. Ya. Jadi untuk poin 3, saya memeriksa kesesuaian bukti dan lain-lain, kemudian menyetujui judulnya, ya. Kemudian nanti ya, Anda inputnya tadi ya ke sini ya, K3 KPTA. Nah kemudian kalau saya sudah menyetujui atau ACC judulnya, ya, dan memberikan dosen pembimbing, atau saya menunjukkan dosen pembimbing yang akan membimbing Anda dalam membuat laporan KPI. Ya. Jadi kalau di tempat Anda nanti sudah muncul dosen pembimbing sama dosen pembimbingnya, maka form penunjukan pembimbingnya itu Anda cetak, ya, Anda cetak soft copy, ya, secara soft copy. Jadi Anda download saja, itu kan dalam bentuk PDF begitu ya. Anda kirim lagi ke email saya untuk saya tanda tangani digital, ya. Setelah saya tanda tangani digital, saya kembalikan lagi ke Anda, saya kirim email ke Anda, untuk kemudian itu sudah bisa menjadi satu bukti atau satu surat yang legal untuk Anda melakukan bimbingan ya dengan dosen yang bersangkutan. Ya, jadi dari surat penunjukan pembimbing yang sudah saya tanda tangani digital tadi, Anda bisa mungkin kirim email atau WA ke dosen pembimbingnya untuk kemudian Anda konfirmasi ke dosennya, Pak atau Bu, saya bisa mulai bimbingan kapan? Ya, seperti itu. Ya. Nah, untuk di setelah poin ketiga, jadi setelah Anda isi data pengajuannya, kalau memang Anda memerlukan surat pengantar ya dari kampus untuk pengajuan KP-nya, maka Anda konfirmasi ke ke TU ya, nanti akan ada nomor TU yang bisa dihubungi. Jadi Anda minta dibuatkan surat pengajuan ke perusahaan kalau memang perusahaannya minta gitu ya, tempat KP-nya. Tapi kalau tidak ya berarti saya hanya membutuhkan surat balasan seperti itu ya, surat balasan yang menunjukkan Anda bisa mulai KP atau magang di perusahaan tersebut itu kapan gitu ya. Jadi intinya perusahaan itu menerima Anda untuk magang dan sebagainya mulai kapan sampai kapan begitu ya. Surat itu yang Anda kirim ke saya.
Ya. Jadi saya ulangi untuk urutannya, Anda bayar dengan syarat yang sudah terpenuhi ya, Anda bayar, kemudian bukti bayarnya dikirim ke saya disertai dengan transkrip dan KRS ya. Kemudian Anda ngisi websitenya, ngisi data-datanya ya. Ngisi data-datanya, kemudian nanti akan kalau judul saya setujui, kalau memang memerlukan surat pengantar dari kampus, dari fakultas, maka nanti bisa mengajukan, ada konfirmasi ke saya atau ke TU langsung ya untuk dibuatkan. Ya. Nah kemudian kalau perusahaan atau tempat KP Anda sudah memberikan jawaban yang tertulis yaitu dalam bentuk surat balasan, ya menyetujui Anda KP di sana, maka surat itu silakan di scan, dikirim ke saya lagi. Ya. Suratnya harus disertai dengan tadi ya, TIUP atau NPWP dari perusahaan. Scan-nya saja, ya. Scan-nya saja. Kalau perusahaan nggak ngasih gimana, pokoknya saya minta ada satu surat yang menunjukkan legalitas dari perusahaan itu. Monggo suratnya dalam bentuk apa begitu ya. Jadi yang menunjukkan legalitas dari perusahaan. Yang penting itu. Ya. Terus berdasarkan surat balasan itu nanti baru saya akan ACC dan menunjuk dosen pembimbing untuk Anda. Ya, jadi saya menunjukkan dosen pembimbingnya adalah dengan cara saya menginputkan nama dosen pembimbingnya di website. Anda lihat di tampilan website Anda sudah muncul nama pembimbingnya. Berikutnya adalah Anda kirim surat penunjukan pembimbing ke email saya untuk saya tanda tangani digital. Nah, kalau sudah saya tanda tangani, saya kembalikan lagi ke Anda gunakan untuk konfirmasi ke dosen pembimbingnya. Ya, Pak, ini surat penunjukan pembimbingan ini saya bimbingan dengan Bapak atau Ibu, saya bisa mulai bimbingan kapan? Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk pengajuan KP-nya seperti itu. Silakan kalau ada yang bertanyakan dulu. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan. Di sini ada yang tanya, apakah dosen pembimbing bisa milih sendiri atau ditentukan oleh pihak USN? Jadi dosen pembimbing tidak bisa milih ya, saya yang akan menentukan. Ya, saya yang akan menentukan. Jadi penentuannya itu berdasarkan apa? Yang pertama berdasarkan kesesuaian bidang atau judul Anda dengan kapabilitas atau dengan bidang dosen itu sendiri. Ya, jadi berdasarkan itu kesesuaian. Jadi misalnya, oh kalau website itu dengan siapa? Kalau SPK itu dengan siapa begitu ya? Jadi saya sesuaikan dengan judul untuk ke dosen yang berkompeten begitu. Oke, ada yang izin lembur, nggak apa-apa, silakan. Sudah ngisi ini ya Mas ya? Sudah ngisi daftar hadir? Untuk yang perpanjangan, sebentar. Untuk yang perpanjangan itu ada form yang harus diisi. Yang pertama harus bayar lagi untuk perpanjangan ya. Kemudian Anda ngisi form. Nanti gini saja, formnya itu kan ada di TU. Nanti biar saya minta formnya untuk kemudian saya scan, saya upload di e-learning begitu ya. Nanti biar bisa Anda download untuk diisi ya. Jadi nanti secara digital saja, Anda nggak perlu ke kampus. Yang penting sudah bayar, gitu ya. Yang penting itu. Jadi nanti mungkin nanti ada yang mengingatkan saya, Bu, untuk form perpanjangannya belum diupload di e-learning begitu ya, saya diingatkan. Jadi form perpanjangannya. Ada lagi untuk bukti cetak KRS aktif, apa harus ditandatangani dosen wali juga? Ya itu tadi, kalau memang saya mintanya KRS aktif ya, tidak ditandatangani dosen wali tidak apa-apa. Jadi memang mahasiswa tidak disarankan ke kampus ya. Jadi via ini saja nggak apa-apa, semuanya via online. Ya, jadi dikirim email saya untuk kemudian nanti saya dikonfirmasi gitu. Itu saya sudah mengirim
berkas yang disyaratkan tadi. Jadi saya minta untuk berkas syaratnya jangan dikirim satu-satu gitu ya, tapi dalam satu email itu sudah meliputi 3 tadi ya, bukti transfer, KRS, dan transkrip dalam bentuk PDF ya. Kemudian ada lagi yang tanya, tempat KP-nya wajib siup apa tidak? Karena sempat dengar ada info penting, ada tanda tangan dan bermaterai dari tempat KP. Ya, semua, ya ini dari karena via online semua, ya semuanya online ya. Yang penting Anda syaratnya itu terpenuhi, tanda tangan nanti via digital, itu sudah sah begitu ya. Ya, ini yang pertanyaan dari siapa ini 17 0020 ya, Muhammad apa itu? Itu sudah offline. Tempat KP, oke. Jadi begini, di masa pandemi ini kami koordinator juga membuat satu kebijakan bahwa kalau memang kesulitan mencari tempat KP itu tidak harus berupa perusahaan. Jadi misalnya Anda magangnya di toko, di mana toko ini bukan merupakan satu CV atau PT, itu boleh. Yang penting ya ada satu surat atau MOU begitu ya dengan tempat KP-nya yang menunjukkan bahwa Anda benar magang di sana untuk membuatkan sistem apa, dan sistem itu nanti betul-betul digunakan oleh toko tersebut. Ini contohnya, gitu ya. Dan surat itu harus ada tanda tangan bermaterai dari pemilik tokonya. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau kesulitan mencari tempat KP, karena mungkin juga perusahaan ada yang FH begitu ya, atau mungkin sanksi apa juga membatasi misalnya, gitu ya, itu boleh seperti itu. Bentuk transfernya boleh ya, screenshot internet banking boleh ya, boleh, tapi Anda juga harus mengarsip ya. Jadi perhatikan semua dokumen yang disyaratkan itu harus Anda punya arsipnya ya, harus tetap arsip ya, meskipun dalam bentuk digital begitu ya, harus tetap ada arsipnya, mulai dari bukti transfer ya, nanti ada surat penunjukan pembimbing ya, dan lain sebagainya. Monggo yang mau tanya lagi silakan. Oke. Bukti pembalikan itu namun saya fotonya ya, itu tetap ya, punya bukti ya. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai bukti bayarnya mana dan sebagainya, Anda sudah punya ya. Saya sarankan juga kalau yang bukti transfernya dalam bentuk dokumen cetak, itu juga didigitalkan.